Coba lihat pemuda-pemuda kita jamaah sekalian. Mereka lebih memilih nongkrong di warung-warung, di depan Circle K, di depan Indomaret, sambil rokokan, tanpa pernah memperdulikan tentang masa depan mereka, dibandingkan dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Parahnya lagi, nongkrongnya ditemani dengan khamar. Dan ajaibnya, orang tua mereka seolah tidak peduli dengan anak-anaknya. Mereka dibiarkan saja. Ataukah mungkin anak-anak ini sudah tidak lagi mau mendengarkan perkataan kedua orang tuanya? Lalu salah siapa ini jamaah sekalian? Salah siapa? Salah kita orang tuanya. Salah kita orang tuanya. Karena sejak awal kita tidak pernah mengarahkan mereka kepada pendidikan agama yang benar. Karena cita-cita, angan-angan kita, takaran kesuksesan kita adalah dunia. Sehingga kemudian orang tua mereka memotivasi anak-anaknya untuk meraih dunia. Punya mobil bagus, rumah bagus, uang banyak, akan tetapi nol amburadul dalam urusan akhiratnya. Mereka lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di selain pondok-pondok pesantren yang mereka anggap kuno dan juga ketinggalan zaman. Sehingga anak-anak ini kemudian terkontaminasi dengan pergaulan bebas, pola hidup hedon yang mereka saksikan di TV-TV dan juga di lingkungan teman-teman sekolahnya. Satu-satunya yang mereka idam-idamkan, ganteng, terkenal, kaya raya. Yang perempuan cantik jadi artis, diperebutkan banyak laki-laki, waliyadzubillah. Mereka jauh dari tuntunan agamanya. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Yang mereka tahu hanyalah agamanya Islam. Yang mereka tahu sholat hukumnya wajib. Tapi itu pun hanya sebatas pengetahuan saja. Sekedar menjalankan ritual puasa Ramadan, tapi isinya kosong. Coba lihat jamaah sekalian, siapa yang mengisi soft-soft masjid kita hari ini? Tengok di soft-soft terfavorit 1, 2, 3. Lihat ke kanan kiri Anda, berapa banyak anak muda yang nyempil tersisip di antara soft-soft tersebut. Maka ketahuilah saudaraku, ketika pemuda-pemuda kita jauh dari ilmu agama, jauh dari masjid, maka sesungguhnya kita telah kehilangan satu generasi. Dan sesungguhnya orang tua mereka telah kehilangan amal jariah yang pahalanya bahkan akan terus mengalir setelah mereka meninggal dunia. Bagaimana anak-anak kita mau mendoakan kita jamaah sekalian? Kalau mereka sholat saja enggak. Kalau mereka cara berdoa dengan benar kepada Allah saja mereka tidak tahu. Baca alif bata masih belepotan. Setiap kita jamaah sekalian adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan istrinya. Seorang ayah akan ditanya, mengapa anak laki-lakinya tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Kenapa anak laki-lakinya tidak pergi menuntut ilmu agama? Sehingga kemudian dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, untuk apa dia diciptakan di atas muka bumi ini, dan seterusnya. Demi Allah Anda akan ditanya, mengapa engkau biarkan putri-putrimu itu mengumbar auratnya? Wallahi Anda akan ditanya. Sudahkah Anda memiliki jawaban akan hal tersebut? Dan ketika putrimu itu dan juga istrimu itu diseret ke dalam neraka jahanam, maka dia akan menyeret bersamanya 4 orang laki-laki. Engkau sebagai suaminya, engkau sebagai ayahnya, engkau sebagai saudara laki-lakinya, dan juga engkau sebagai anaknya. Karena engkau diam dengan kemungkaran-kemungkaran yang telah mereka lakukan. Sebagian kita jemaah sekalian, sebagian suami, sebagian ayah, sebagian saudara laki-laki, sebagian anak laki-laki, mereka hanya soleh untuk dirinya sendiri. Akan tetapi mereka diam. Mereka diam dengan kemungkaran anak-anak perempuannya, kemungkaran istrinya, kemungkaran saudari-saudari wanitanya. Mereka diam dari kemungkaran ibunya. Mereka diam. Sehingga ketika ia hendak masuk ke dalam pintu surga, maka wanita-wanita ini berteriak menghentikannya. Anaknya berteriak, "Ya Allah, ayahku tidak pernah mengajariku." Istrinya berteriak, "Ya Allah, suamiku telah membiarkanku."
Saudari wanitanya berteriak, "Ya Allah, saudara laki-lakiku itu enggan untuk menegurku." Ibunya berteriak, "Ya Allah, anak laki-lakiku segan untuk menasihatiku." Sehingga kemudian laki-laki ini pun didatangkan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah mau masuk pintu surga jamaah sekalian. Dan ketika ia tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menyampaikan hujahnya, alasannya, argumentasinya di hadapan Allah, karena memang ketika di dunia dia tidak pernah sungguh-sungguh melakukannya. Maka para wanita-wanita ini dan juga dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah.